Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita simak bersama sambutan pimpinan partai politik pengusul sekaligus memperkenalkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! 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 Sorry ya bapak-bapak, ibu-ibu, kita kebiasaan merdeka. Pak Ketua, yang mana? Pura-pura lupa. Aku sengaja lupain. Wahyu ini, kawan lama juga. Hari ini Pak Wahyu dan teman-teman semua, saya mewakili partai untuk mengantar calon kita, yaitu Pak Pramono. Kalau ini udah kenal dong Sidul. Berdiri dong lo. Oh padu. Untuk mendaftar di sini Pak Wahyu yang terhormat untuk bertarung, ya. Dan untuk dimenangkan. Lu jangan bohongin gue lagi. Bercanda kita. Jadi itu Pak Ketua, ya, mohon bantuannya. Mudah-mudahan kita punya administrasi semua udah lengkap dan bisa diterima dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Dilanjutkan dengan Merdeka! penyerahan dokumen persyaratan. Merdeka! Dilanjutkan dengan penyerahan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur oleh pimpinan partai politik pengusul kepada Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dari calon gubernur Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Ketua KPUD dan seluruh jajaran pimpinan KPUD dan seluruh staf yang hadir. Teman-teman Bapak calon wakil gubernur Rano Dul Karno. Teman-teman Dewan Pimpinan Pusat Partai yang hadir, ada Pak Ahok, ada Pak Nur Sirwan, Bu Risma, Pak Eriko, dan teman-teman semuanya. Pertama-tama syukur alhamdulillah pada hari ini pasangan calon Pramono Anung Rano Karno didaftarkan secara resmi di KPUD DKI Jakarta. Walaupun putusannya terlambat, daftarnya paling cepat dan paling berani tarung. Banyak yang bertanya kepada saya, kok Pak Pram mau menjadi calon gubernur? Padahal saya ini udah kenyang banget. Menjadi anggota DPR 4 kali, pernah menjadi pimpinan DPR, di kabinet 2 kali, zaman Ibu menjadi sekretaris presiden dan sekretaris wakil presiden, wakil sekjen, sekjen partai, sudah kenyang banget. Saya terus terang terpanggil untuk bersama-sama dengan Bang Dul, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan juga mencoba untuk kalau diberikan izin dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan membangun Jakarta. Saya adalah orang yang selama hidup saya betul-betul tidak pernah minta jabatan kepada siapapun. Termasuk kepada Ibu Mega, termasuk kepada Pak Jokowi, nggak pernah. Yang saya lakukan hanya kerja keras. Karena kerja keras itulah yang kemudian kenapa tiba-tiba saya ketiban pulung untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Padahal harusnya hari ini istri saya sudah berangkat ke Italia karena ada sahabat saya yang menikah. Saya baru berangkat hari Sabtu dan sudah dapat izin presiden. Tetapi karena amanat yang diberikan, maka saya minta izin kepada istri saya hadir. Waktu saya minta izin awalnya kok begitu gitu. Tapi akhirnya istri saya menyetujui, tapi dia bilang ganti untung. Artinya seluruh biaya yang keluar ditanggung kembali oleh saya.
Yang kedua, karena saya ini masih berada di dalam kabinet, saya minta izin secara khusus kepada Bapak Presiden. Dan Presiden memberikan izin, bahkan beliau yang kemudian mendorong saya untuk maju, beliau mengatakan, Mas maju aja, nggak banyak orang yang bisa mendapatkan seperti itu. Itu percakapan saya yang pertama. Besoknya saya datang lagi pagi-pagi. Bapak serius, saya boleh izin maju, silahkan maju aja. Jadi saya maju betul-betul awalnya, terus terang Pak Ketua dan seluruh jajaran KPUD, nggak ada keinginan sama sekali. Dan saya membayangkan aja juga enggak. Tetapi sekali lagi saya kalau ditugaskan, saya akan fight. Dan saya sudah berjanji, apa yang menjadi tantangan Bapak Jokowi kepada saya, untuk turun 12 titik sehari, saya bilang, baik Pak, saya akan fight untuk titik 12 dan mungkin lebih dari itu. Karena waktu tidak terlalu lama, dan banyak yang menanyakan kepada saya pribadi, apakah Mas kan nggak pernah tampil di TV, orang nggak kenal. Memang nggak kenal, saya memang nggak mau persiapkan diri. Dan nggak perlu dikenal. Tapi kesempatan ini dalam waktu singkat saya meyakini pasti orang akan kenal saya. Minimal Pramono Anung dan Rano Zulkarna akan dikenal kembali. Terima kasih, mohon doanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa hadir bersilaturahmi dengan para pasangan calon dan partai pendukung dalam rangka penerimaan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, sebelum saya lebih lanjut, saya akan memperkenalkan dulu jajaran KPU Provinsi DKI Jakarta. Jadi nanti kalau ketemu di jalan kan mungkin bisa saling berkomunikasi. Saya sendiri Wahyudinata, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta. Di sebelah kiri saya, silakan Ibu, ada Ibu Astri Megatari, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Oh, Jenap. Mau jadi Jenap ya? Di sebelah kirinya ada silakan Pak Fahmi Zikrillah, Ketua Divisi Data dan Informasi. Jadi mengenai data pemilih dan informasi kepemiluan bisa ke Pak Fahmi. Sebelah kirinya silakan Bu Nelvi Agustina, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik, yang sebentar lagi juga akan masuk persiapan logistiknya. Sebelahnya ada Pak Dodi Wijaya, Divisi Teknis Penyelenggaraan, termasuk pencalonan, nanti pemilu dan proses-proses dana kampanye. Sebelah kirinya ada Bang Tarmizi, Pak Tarmizi, Divisi SDM dan Litbang. Jadi di KPU ada Divisi SDM dan Litbang, silakan Bang. Di sebelah kirinya ada Pak Irwan Supriyadi Rambe, Divisi Hukum dan Pengawasan, dan di sebelah kirinya ada Pak Dirja Abdul Kadir, Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta, yang tentu saja mempersiapkan beserta jajaran, ada Pak Kabak dan segala macam. Sebelumnya kami mengucapkan pertama mohon maaf kalau memang ada pelayanan kami yang kurang maksimal. Memang tempat kami terbatas, tapi kami yakin kami bisa aja bikin di luar, tapi kami meyakini bahwa dengan kehadiran Bapak-Bapak Ibu partai politik, pasangan calon ke kantor KPU, kita bisa lebih akrab dan suasananya lebih khidmat. Saya rasa seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, tentu saja kami juga mengucapkan selamat datang kepada pasangan calon dan para partai pengusung, baik itu dari DPP, PDI Perjuangan, DPD, Bang, izin Bang, Bang Adi, Pak Adi Wijaya dan jajaran. Alhamdulillah KPU kemarin sudah menerbitkan pengganti PKPU 8 ya, perubahan PKPU 10, perubahan PKPU 8, di mana dengan adanya PKPU tersebut tentu saja pelaksanaan acara ini bisa berjalan sesuai dengan aturan main yang ada. Dan tentu saja kami menginformasikan kepada Bapak Ibu pasangan calon yang terhormat bahwa sehabis acara ini kami akan mengeluarkan surat rekomendasi pemeriksaan kesehatan
yang kebetulan kami pemeriksaan kesehatan itu akan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, yang nanti kalau pasangan Pramono dan Pak Rano hadir pertama, otomatis nanti akan diperiksa juga di hari pertama. Hari pertama itu kami akan melaksanakan di tanggal 30 ya, sehabis proses ini 30 Agustus. Jadi mohon nanti syarat-syarat yang diperlukan, misalnya harus berpuasa sebelumnya dan hal-hal lain yang memang dipersiapkan, mohon untuk dipersiapkan, karena memang salah satu persyaratan calon yang akan kami nilai yaitu sehat jasmani, rohani, dan tidak ada penyalahgunaan narkotika. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami menginformasikan bahwa setelah ini kami akan melaksanakan penelitian administrasi. Jadi tahap pendaftaran ini hanya nanti akan melihat berkasnya lengkap atau tidak lengkap. Setelah itu ada administrasi tanggal 29 sampai tanggal 4 September. Selanjutnya dilanjutkan dengan penelitian perbaikan. Kalau ada perbaikan, saya yakin dengan proses yang cepat ini, kalaupun ada data yang perlu diperbaiki, kami masih menerima perbaikan itu di antara tanggal 6 September sampai dengan 8 September. Tentu saja kami minta kerjasamanya juga dengan LO pendukung, penghubung ya, untuk berkoordinasi dengan kami untuk bagaimana kami bisa melakukan pelayanan yang maksimal terhadap pasangan calon yang akan nanti berlaga pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2024 yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada pelayanan yang kurang maksimal. Kami mohon kerjasamanya juga untuk sama-sama kita menjaga kondusivitas dari DKI Jakarta, terutama setelah penetapan calon nanti tanggal 22 kita akan ada namanya kampanye, dan itu mohon sama-sama kita jaga Jakarta agar tetap kondusif, karena kami punya tagline suara kita masa depan Jakarta. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan plakat Cindramata oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Berkenan Ketua KPU DKI Jakarta menyerahkan kepada calon gubernur DKI Jakarta. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Atas karunia-Mu lah kami bisa hadir di sini. Maka berkahi dan diridhoilah pertemuan ini. Berilah pertolongan kepada kami, karena Engkaulah penolong kami. Dan jadikan di antara kami rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Limpahkanlah kepada kami semua kesehatan, kekuatan, kemudahan, kecerdasan dan kearifan dalam melaksanakan proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini, sehingga menghasilkan pemimpin yang jujur dan amanah, memiliki prinsip yang lurus, wawasan yang luas, berdedikasi mengabdi kepada masyarakat, dan berkomitmen kuat terhadap kesejahteraan dan keadilan, sehingga tercapai angan-angan Jakarta menjadi kota Madinatun Mutmainnatun Sakhoan Warohoan, kota yang aman, tentram, murah hati dan sejahtera. Ya Allah, jadikanlah kami semua menjadi insan yang memberi faedah untuk diri kami, agama, keluarga, bangsa dan negara kami. Perbaikilah amalan kami, dekatkanlah kami kepada kebaikan, dan jauhkan kami semua dari segala keburukan. Allahumma ji'al ijtima'ana ijtima'an marhuma, wa la tufarriq hadzal jam'al mubarak illa bidhanbin maghfurin wa amalin mutaqabbal wa sa'yin mashkurin wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikanlah berkumpulnya kami di sini sebagai perkumpulan yang penuh rahmat. Jangan pisahkan silaturahmi yang penuh berkah ini kecuali dengan ampunan dosa, amalan yang diterima, ikhtiar yang mulia, dan usaha yang tidak akan gagal. Ya salam ya mu'min, salimna wa aminna wa sya'ba Indonesia
wa zu'amaihim. Wahai Tuhan yang Maha Penyelamat dan Pemberi aman, berikanlah keselamatan dan keamanan kepada kami dan bangsa Indonesia serta para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kami mengundang menuju ke atas panggung Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pimpinan partai politik untuk melangsungkan sesi foto bersama. Ketua, Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, beserta pimpinan partai politik untuk melangsungkan sesi foto bersama. Izin kami pandu. Baik, kami persilahkan. Izin kami pandu, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. KPU melayani. KPU melayani, Bang. 1, 2, 3. Cek 1. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dong. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.